Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melekatkan rahmatnya kepada kita, mencintai kita, dan menilai aktivitas kita sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya, sehingga memiliki bekal yang cukup sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan yang luas, waktu yang senggang, kita dapat meluangkan waktu untuk mendekati Allah melalui tuntunan agamanya. Semoga waktu yang kita luangkan di hari ini dinilai oleh Allah sebagai kebaikan terbaik yang pernah kita persembahkan selama hidup kita. Tadi sebelum kita mulai ta'lim, Ustaz Iman menyampaikan hadis Nabi SAW sebagai motivasi kepada kita, dan supaya kita mengawali ta'lim dengan benar, ya, diniatkan dengan baik, lakukan karena Allah, sehingga nanti apa yang akan disampaikan mudah diterima, ya, lancar diuraikannya, dan melahirkan manfaat yang bisa kita praktekkan, ya. Ta'lim itu bukan sekedar transfer informasi, saya sampaikan, antum dengar, tapi tidak pernah dipraktekkan, ya. Itu tidak diinginkan. Nah, hadis tadi yang dibacakan oleh beliau, itu hadisnya sahih. Setidaknya tercantum di dalam 3 kitab hadis yang utama. Satu, ada hadis di riwayat Muslim, nomor hadis 1389. Kedua, di At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Dan redaksi yang paling lengkap itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 219. Jadi yang tadi baru sepotong saja disampaikannya. Kalau mau lebih lengkap kita bacakan: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini baru setengah kalimat. Siapa yang menyiapkan, siapapun, laki-laki, perempuan, kecil atau dewasa, tua atau muda, yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Anda mungkin cuma belajar satu hadis, satu ayat, Masya Allah. Perhatikan, setiap langkah yang dia lalui, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan langkah menuju surga. Ini baru setengahnya. Wa innal malaikata, kita lanjutkan, dan sungguh para malaikat itu, kalau kita mengetahuinya, la tad'u ajnihataha, membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Jadi jangan dikira antum saat berangkat dari rumah meniatkan untuk ta'lim itu berjalan begitu saja, tidak. Malaikat itu menaungi kita dengan izin Allah. Diperintahkan itu. La tada'u, kalimatnya pakai lam taukid, la bukan li. Pasti, menunjukkan pasti tanpa ragu. Walaupun kita tidak melihatnya, malaikat membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, menaungi dan memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Nah, ridhanya malaikat di sini itu punya 2 arti setidaknya. Yang pertama, kata para ulama hadis, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan kepada Allah. Jadi jangan dikira saat antum berangkat dari rumah sampai hadir di sini, sampai pulang lagi, itu hampa begitu saja. Malaikat itu sudah tunggu antum mau istighfar atau tidak, mau minta ampun atau tidak kepada Allah. Barangkali ini cara Allah untuk menyayangi kita. Banyak dosa yang pernah kita lakukan, barangkali dihadirkan hari ini, diberikan kesempatannya, orang lain belum tentu dapat. Allah sayang dengan kita, ingin mengampuni setiap detak langkah kita berdasarkan dosa yang kita bawa. Karena itu sering saya sampaikan, kalau Anda berangkat dari rumah untuk ta'lim, isi dengan baik, dengan zikir. Petikkan itu hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan. Kadang-kadang kita lihat rumah orang, kita komentari. Lihat mobil orang, kita komentari. Daripada antum berbicara yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak bermanfaat, kenapa tidak perbanyak istighfar? Karena itu syaitannya tidak biasa. Syaitan itu paling tidak mau seorang manusia 2 hal. 1, dapat hidayah, 2, dapat ampunan. Jadi sudah kerja keras, capek-capek puluhan tahun, tiba-tiba diampuni. Syaitan tidak mau. Karena itulah setelah saat antum berangkat dari rumah itu, banyak ditampakkan di hadapan kita supaya terpaling kita dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua, itu ta'minud doa bil khair, mengaminkan orang-orang yang berdoa dalam kebaikan. Ya. Diperbanyak doa kepada Allah, mohon kebaikan-kebaikan, subhanallah. Ya. Perhatikan, kalau kemudian antum duduk di sini, hadisnya pindah sebetulnya. Di hadis Muslim, nomor hadis 2700. Ya. Tadi kan baru berangkat ya, Masya Allah. Baru berangkat itu. Ya. Kemudian sudah duduk di majlis ilmu, Anda akan belajar, pindah hadisnya. Muslim nomor hadis 2700 dari Abu Hurairah. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutin nahi. Tidak pernah akan berkumpul satu komunitas muslim di salah satu rumah Allah, baitin min buyutillah, salah satu rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah. Di sana mereka belajar tentang tuntunan kitab Allah. Wa yatanarasunahu fima bainahum. Kemudian mendiskusikan apa yang mereka pahami itu satu dengan yang lainnya. Illa, kecuali. Ini masih belajar ya, belum pulang. Perhatikan, nazalat alaihimus sakinah. Akan diberikan ketentraman dalam hati mereka. Okay. Ini petunjuk dari Rasulullah. Taklim yang baik itu adalah taklim yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Jadi bukan taklim biasa, bukan taklim yang mematikan hati, banyak tertawanya, kisah-kisah yang tidak jelas. Ya. Kalau cuma sekedar ingin lucu-lucuan, ingin cari sesuatu yang menghibur, nggak usah ikut taklim. Ya. Cari saja acara-acara yang menghibur, ya. Bacaan-bacaan yang membuat kita bisa tertawa. Taklim itu fungsinya mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Sekalipun ada sesuatu yang meningkatkan motivasi kita dengan tersenyum, tertawa, sesuatu yang wajar, yang tidak ada dusta di situ, ya, yang wajar bisa diterima. Tapi poinnya kata Nabi, taklim yang baik, nazalat alaihimus sakinah, memberikan ketentraman di dalam jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, masya Allah. Saat antum duduk itu di rumah Allah, itu rahmat Allah sudah diliputkan. Bukan diturunkan bahasanya, bukan nazalat tapi ghasyiyah, ya. Ghasyiyah itu menaungi dengan lembut. Menaungi dengan lembut ya. Jadi kalau antum misalnya, kalau ini tutup disebut ghita. Ghata menutup tapi tutupannya umum sifatnya, bisa kasar, bisa lembut, itu ghata ya. Penutupnya disebut dengan ghitaun. Tapi kalau saya bawa tisu ya, lebih keras mana, tutup ini atau tisu? Tutup ya, tisu kan lebih lembut ya. Saya tutupkan dengan tisu yang lebih lembut, itu disebut dengan ghisha'un. Ghisha, penutup yang halus, lembut. Jadi Allah ingin menggambarkan, saking sayangnya dengan penuntut ilmu, rahmatnya pun ditutupkan dengan bukan penutup yang kasar, sifatnya lembut. Ya. Sampai kita nggak sadar itu. Ya. Tapi Allah sudah tuangkan rahmat. Nah, rahmat ini pernah saya sampaikan dalam satu pertemuan. Tidak disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada 3 makna. 3 makna. Ya. Makna pertama ya, adalah ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Banyak dosanya. Ya. Dalam bahasa Quran disebut dengan israf. Israf. Ya. Jadi kalau ada orang cuma bohong saja, ya, yang ini mencuri, yang itu mabuk-mabukan, macam-macam misalnya. Tapi kalau yang ini, Masya Allah, semua dikerjakan. Pernah bohong, pernah mabuk, pernah mencuri. Masya Allah. Ya. Itu disebut israf. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, Masya Allah. Ya. Orang yang banyak dosanya pun itu masih diaku hamba oleh Allah. Ya. Masih diakui itu. Qul ya ibadi, hambaku katanya. Ya. Coba bayangkan, lukiskan, ya, bandingkan dengan kita. Kalau bapak ibu di rumah punya anak bukan sekedar nakal. Ya, dalam tanda petik durhakanya luar biasa. Ya. Sudah pada ayahnya dijelek-jelekan, ibunya dipojokkan, ya. Rumah tangga dikacaukan, fitnah dihadirkan. Ya. Tiba-tiba maaf. Setelah itu datang ke rumah untuk minta maaf, ingin kembali lagi. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Ya. Antum diterima dengan tangan terbuka atau tertutup dulu? Tersenyum atau cemberut dulu? Ya. Masya Allah. Saya tidak yakin itu. Baru ketuk pintu, Assalamualaikum. Ada apa kemari? Lain tuh. Kadang-kadang anak di rumah pun sudah tidak kita akui, kamu bukan anak saya lagi, ya. Masya Allah. Ya. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Bedanya Allah dengan hambanya. Allah itu tidak. Sepanjang Anda mau kembali, Qul ya ibadi, katanya ibad. Hambaku sini. Dosa sebesar apa dosa yang pernah kamu perbuat? Ya. Sebesar apa? Ya. Asrafu, qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang sudah banyak dosanya terliputi, israf. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sini.
Sini, hadis qudsi, kamu datang berjalan, ya, kamu datang merangkak, saya berlari. Kamu berjalan, kamu datang merangkak, saya berjalan. Kamu berjalan, saya berlari. Ya. Jangan dilukiskan, maksudnya cepatnya Allah merangkul kita. Maaf, seakan-akan saat kita datang ke sini, Allah itu sedang menunggu. Siapa yang ikut ta'lim hari ini? Ya, Masya Allah, ada rahmat Allah ditawarkan. Ada enggak yang merasa punya dosa? Ayo perbanyak istighfar, minta ampun. Jadi kalau antum sudah hadir di majlis ta'lim, ustadznya belum ada, jangan sibukkan dengan ngobrol, minta pada Allah. Minta, ya, ingat dosanya. Mohon maaf, maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkesan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Barangkali Allah itu saking sayangnya, sebelum meninggal, wallahu a'lam, keluar dari masjid ini mungkin kita meninggal dunia. Saking sayangnya diajak ke sini, dihadirkan. Coba ukur, mungkin banyak dosanya pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Ayo minta saya ampuni saat ini. Ya, itu bagian rahmat yang pertama. Ya. Yang kedua, rahmat itu bisa berarti solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Masalah yang dialami. Ya. Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Ya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Ya. Artinya kalau bapak ibu ingin tidak punya masalah, berarti ingin cepat meninggal itu. Ya. Selama hidup pasti ada masalah. Ya. Kata Al-Quran, akan diuji orang yang hidup dengan berbagai masalah. Ada yang sedang khawatir, gelisah. Ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang itu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan sosial. Ya. Wal ju', lapang. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Ya. Silakan dipergunakan dulu. Sudah? Ya, gak apa-apa, dipenuhi saja. Kalau di luar masih di dalam masih penuh, boleh merapat, gak ada masalah. Silakan. Ya. Kalau sudah penuh, saya di luar juga gak ada masalah. Yang penting itu masuk. Baik, ya. Insyaallah. Bismillah. Sudah? Insyaallah. Kalau masih ada di dalam, lebih baik ke dalam daripada di luar. Nanti saya bacakan hadisnya, ya, keutamaannya. Sudah? Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Saya teruskan ya. Wabasyiris sabirin. Nah, ini rumus dalam Al-Quran. Dan berikan kabar gembira, lapangkan orang-orang yang sabar saat diuji. Ya. Maaf saya agak panjangkan ini, karena menurut saya ini pembuka yang penting. Kata Al-Quran redaksinya, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh, atau bersabar. Ya. Mengeluh, silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silakan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Ya. Tapi sama-sama, poinnya sama. Ya. Poinnya sama. Bapak ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai. Ya. Masya Allah, silakan, misalnya hujan ya. Hujan, kemudian genteng bocor. Anda mengeluh. Mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan, tetap saja bocor. Ya. Sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah, diberikan ketentraman, ya. Diberikan ketenangan, bahagia, tenang, tentram. Ya. Perhatikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik? Kata Quran, kalau sedang diuji dengan masalah, sabar, caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendakmu. Ya? Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuanmu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Di apa saja ya, sedang gelisah, sedang ada masalah, di kantor, di rumah, macam-macam. Pertama kali mengalami itu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya. Terima dulu. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak. Tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendakmu. Dan tidak mungkin engkau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya. Pasti akan berakhir. Nah, orang-orang yang seperti itu, 157-nya, ulaika alaihim salawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Warahmah.
ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang sedang taklim itu diberikan peluang oleh Rasulullah. Rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di majlis taklim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya. Mungkin sedang punya masalah. Ya. Kenapa tidak bermohon kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Masya Allah. Ayo hindarkan keluhan. Tenangkan hati kita. Minta kepada Allah dengan baik. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Sebentar. Kita ada spidol ini. Baik. Ini ceramah kedua ya. Kalau ceramah pertama tadi kan nggak pakai spidol. Ya. Jadi yang kedua. Sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, saya teruskan sebentar sambil kita menunggu datangnya untuk perangkat menulis. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Jazakallahu khair. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini, ya, sedang belajar. Rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu, ya. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana, di bawahnya ada kompor, ada api misalnya, lalu apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini, misal saja, maafkan saya kalau contohnya agak kurang baik. Sekontok. Misal kita letakkan cacing di sini. Misal saja, di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana? Geser ke pinggir, baik, geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, aduh panas, aduh sakit. Banyak aduhnya, telat pindahnya. Ya. Jadi orang yang sering kali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wabasyiris sabirin, ketika Anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini? Oke. Yang ketiga, rahmat bisa berarti pemberian dunia yang tanpa batas. Masya Allah. Pemberian dunia yang tanpa batas. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Ya. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Jadi memberikan dunia tanpa batas. Ya. Seakan-akan, Masya Allah, antum hadir di sini barangkali ada yang ingin memiliki sesuatu, ada yang hajatnya kurang, macam-macam kebutuhan dunia, ya, yang sekiranya bisa memperbaiki hidup. Ya. Yang kedua, ya, bisa berarti juga pemberian akhirat yang sifatnya khusus bagi orang Islam. Ya. Di rahmat Allah yang terkait dengan pemberian dunia tanpa batas disebut dengan Rahman. Rahmat Allah yang terkait dengan pemberian akhirat khusus bagi orang beriman saja disebut dengan Rahim. Ya. Barangkali di antara kita sekarang, Masya Allah, hidupnya sudah nyaman, tentram. Ya. Rumah cukup, kendaraan ada. Tapi bekal belum baik barangkali. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya, berdoa mengharap surga, bertemu dengan keluarga. Nah, saat meminta itu, sifat Allah yang memberikannya disebut dengan Rahim. Dalilnya Al-Fatihah, sering kita baca itu dalam sehari. Minimal 17 kali. Ar-Rahman, Rahim. Insyaallah. Nah, sekarang saya berikan gambaran kenapa saya utamakan tadi masuk ke dalam masjid. Ketika Anda masuk ke masjid melangkahkan kaki kanan, masuk ke masjid langkahkan kaki kanan, keluar langkahkan kaki kiri. Perhatikan, saat masuk itu apa yang diucapkan doanya? Allahumma ftahli abwaba. Di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Perhatikan betul ya. Beda antara masuk rumah Allah dengan rumah kita. Ya. Rumah antum saja ada adabnya. Masuk ke rumah antum ada adabnya itu. Ya. Begitu masuk, kita ketuk pintu dulu, ucapkan assalamualaikum, ya kan? Adabnya ya. Hati-hati, di rumah itu ada setan khusus yang menunggu. Ya. Namanya dasim. Ya. Setan itu banyak ya. Ada walhan, setan goda orang sedang wudu. Ya. Ada khanzab, setan yang menggoda orang sedang sholat. Ya.
Bahkan kata setan ini sendiri, dia katakan, saya akan goda orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Pernah punya pengalaman itu? Pasti kelihatan dari wajahnya. Ya. Baik. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 608. Ya. Masuk ke rumah, ada setannya namanya Dasim. Dia menunggu ruangan. Ya. Di saat kita masuk misalnya, tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada temannya, kita punya tempat menetap di hari ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengusirnya, ucapkan Assalamualaikum, dia pergi. Dia katakan pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke rumah Allah, adabnya lain. Kaki kanan langkahkan, diucapkan Allahumma ftahli abwaba. Lihat sini ya, doanya. Allahumma iftahli. Rahasianya di sini. Abwaba rahmatik. Perhatikan sini. Duhai Allah, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Jamak. Abwab itu jamak dari babun. Abwab jamak dari bab. Bab satu pintu. Abwab banyak pintu, tidak hanya satu. Saya mau tanya, antum masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Jadi masuk ke sini, keluar lagi, masuk lagi dari sana gitu ya. Satu pintu kita. Cuma satu pintu. Ada yang dari sana masuknya, dari sini satu pintu. Tapi menariknya, ketika masuk lewat satu pintu, Allah membalas dengan 3 pintu. Perhatikan. Masuk lewat satu pintu, dibalas lewat 3 pintu. Masya Allah. Ya. Ibrahim, Quran surah 14 ayat ke-7 itu. La in syakartum, la azidannakum. Masya Allah. Al-An'am, ayat yang 160 itu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Antum ngasih 1, Allah balas 10. Masya Allah. Antum masuk ke masjid, baru masuk, belum apa-apain, belum melakukan apapun, masuk lewat satu pintu, dibukakan 3 pintu oleh Allah. Pintu apa? Rahmat. Tadi yang saya terangkan. Jadi sebetulnya, saat Anda memasuki masjid, rumah Allah, itu Allah sudah menunggu. Perlu rahmat apa? Adakah yang sedang punya persoalan? Ayo silahkan masuk, sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Adakah di antara kalian yang sedang punya banyak dosa? Saya sudah bukakan pintu kebaikan untuk taubat. Ada yang mau taubat tidak? Adakah di antara kita yang sedang punya hajat dunia, hajat akhirat? Ayo minta. Jadi sibukkan diri kita, itu baru masuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling luar biasa, orang taklim, Allah tidak menunggu lagi, diliputkan di atasnya itu. Ayo, mau minta apa? Tinggal kita mohon saja, Allah turunkan kebaikannya. Sepanjang benar cara memintanya. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat berkerumun mengikuti keadaan itu untuk menunggu. Ya. Ada enggak yang mau berdoa diaminkan? Yang mau istighfar dia mohonkan kebaikan-kebaikannya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya agak cepat ya karena pengantar. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Saat mereka masih belajar itu, Allah menyanjung-nyanjung penuntut ilmu itu di sekitar malaikat yang ada bersanding bersamanya. Insyaallah. Di antum jangan dikira biasa saja itu. Ketika sudah duduk, kita ikut ta'lim, itu Allah menyanjung kita. Masya Allah, hambaku mau belajar. Masya Allah, hambaku mau mendekat kepadaku. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2700. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi oleh rahmat. Antum tinggal pilih saja. Ya. Satu di antara 3 itu. Ya. Wa hafathumul malaika, malaikat bergabung. Ya. Masya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kalau ilmunya diamalkan, pulang dari sini kemudian antum amalkan, maka amalan kita itu lebih utama seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh planet yang ada di jagat raya ini. Saya teruskan hadis yang pertama tadi, wa faddul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang hamba yang tidak punya ilmu tapi dia beribadah, ka faddil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet yang ada di seluruh jagat raya ini. Para ulama mengilustrasikan pahalanya itu seperti minimal 1000 bulan. Insya Allah. Itu penghargaan Allah kepada kita. Tidak cukup sampai dengan pahala saja. Allah akan mudahkan kehidupannya bila mengamalkan ilmunya. Dalilnya langsung Quran. Langsung Quran. Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah ke-16 ayat 97. An-Nahl. Sudah? Sekarang mari perhatikan ayatnya. Man amila salihah.
Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu amal saleh saja. Jadi ada amila salihan, ada amilus salihat. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus salihat. Kalau amilus salihat itu banyak ya. Salat, zakat, sedekah, ikut ta'lim itu semua amilus salihat. Tapi di ayat ini yang diminta enggak usah banyak-banyak. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu saja amal saleh, min dzakarin aw untha, tidak peduli dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ya. Masya Allah. Mengerjakan amal saleh satu saja, baik lelaki ataupun perempuan, tapi syaratnya hanya satu, wa huwa mu'minun. Nih. Wa huwa mu'minun. Dan amal ini dilakukan betul-betul yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ini tadi yang ditegaskan oleh Ustaz Iman sebelum kita memulai ta'lim. Ya. Wa huwa mu'minun. Amal saleh ini mesti dilakukan dengan iman. Maksudnya yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Karena Allah. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu, gak perlu banyak-banyak. Min dzakarin aw untha. Dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya dilakukan dalam keadaan yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi maaf sekali lagi, ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkenan. Saya punya keyakinan setiap orang yang datang taklim ke sini itu motifnya agak beda-beda. Walaupun awalnya tertanam dalam sanubarinya karena Allah, iya karena Allah. Tapi ada kadang-kadang yang menyertai, ingin lihat ustadznya, ingin ketemu dengan teman, ya, ingin tahu pengalaman, macam-macam. Nah, yang seperti ini nggak akan dapat, ya. Memang dapat ilmunya, dapat pencerahannya. Tapi Allah tawarkan satu kebaikan tambahan. Siapa yang datang melakukan karena Allah, tak peduli siapa yang mengajarkannya. Di mana tempatnya, dilakukan karena Allah. Perhatikan. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Masya Allah. Dan Allah berikan pada antum semuanya. Tayyibah. Falanuhyiyannahu. Pakai fa. Tidak akan tunggu lama. Ya. Fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf yang merangkai tanpa jeda. Ya. Jadi begitu antum selesai taklimnya, langsung anugerahnya diberikan oleh Allah. Syaratnya iman tadi. Ya. Apa yang diberikan? Nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan perbaiki keadaan hidupnya saat di dunia menjadi lebih baik lagi. Hayatan tayyibah. Ya. Bukan sekedar hayat, tapi tayyibah. Kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Yang tadinya di rumah punya masalah diuraikan. Yang di kantor punya persoalan diuraikan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan sebelum kita memulai, ikhlaskan diri kita, lakukan karena Allah. Mudah-mudahan apapun yang sedang kita harapkan saat ini, Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ya, tadi. Baik.